Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini insya Allah kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Hari ini kita masuk materi pada mikroekonomi terapan, dalam hal ini memajukan pasar lebih efisien. Nah, adik-adik sekalian, dalam materi ini kita akan membahas ada dua hal pokok, dua hal penting, yaitu yang pertama adalah regulasi bisnis, teori dan praktik, kemudian yang kedua kebijakan anti penggabungan industri-industri atau kebijakan untuk mencegah monopoli. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu regulasi bisnis, teori dan praktik. Nah, dalam regulasi bisnis ini tentunya diharapkan adalah bagaimana membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa mempercepat pembangunan ekonomi atau bisa mempercepat memajukan perekonomian suatu negara. Nah, tentunya jika regulasi itu sudah ada atau regulasi itu sudah terjadi, sudah dibuat, maka penting untuk dilakukan yang namanya deregulasi atau membuat regulasi ulang. Nah, apa tujuan dari deregulasi itu adalah yang pertama, yaitu deregulasi ini akan mencegah monopoli, kemudian menempatkan bisnis di wilayah komersil atau berada pada wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah dampak eksternalitas dari sebuah usaha atau sebuah bisnis. Nah, seperti limbah harus diatur. Nah, tentunya semua ini digunakan atau deregulasi ini untuk menghasilkan perekonomian yang efisien, yang mengedepankan pada distribusi pendapatan, yang mencegah monopoli, yang tidak menjadikan semua wilayah adalah wilayah yang komersil, yang harus diatur secara penuh oleh uang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab dari setiap jenis usaha atau setiap perusahaan dalam menghasilkan dampak eksternalitas. Nah, tentunya hal ini semua akan dibahas lebih lengkap pada beberapa poin. Yang pertama, regulasi, ada dua macam regulasi. Nah, dua jenis regulasi ini ada di sini. Regulasi ini ada yang dimaksud dengan regulasi ekonomi, kemudian ada namanya regulasi sosial. Ini dua regulasi. Kemudian yang kedua, kita membahas pada mengapa mesti regulasi atau mengapa mesti kita membuat aturan. Kemudian yang ketiga, kita membahas pada teori regulasi kelompok kepentingan. Kemudian yang keempat, kita membahas pada regulasi utilitas publik atas monopoli alamiah. Kemudian yang ketiga adalah biaya regulasi. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana regulasi mempengaruhi efisiensi dan distribusi pendapatan. Oke, adik-adik sekalian, nah kita masuk pada yang pertama, regulasi ekonomi. Jadi regulasi ekonomi itu terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tujuannya adalah bagaimana menciptakan efisiensi. Apa itu efisiensi? Bagaimana menggunakan dengan biaya yang murah, tetapi tentunya menghasilkan dengan jumlah yang banyak. Tapi dalam artian bagaimana menggunakan dana yang sedikit atau biaya yang sedikit tapi menghasilkan keuntungan yang tinggi atau yang banyak, atau itu yang dimaksud dengan efisien atau efisiensi. Nah, kemudian dalam hal ini ada kita bagaimana regulasi untuk mengatur, misalnya ada monopoli yang seperti yang ada saat ini, itu misalnya listrik, telepon dan air, dan sejumlah hal-hal yang bersifat hajat hidup orang banyak sebagaimana dalam aturan Indonesia kita. Nah, tentunya semua itu harus diatur. Belum lagi misalnya dunia usaha. Dunia usaha ada yang harus dicegah untuk menjadi monopolis, mencegah untuk menjadi usaha yang monopoli. Juga terkait dengan bagaimana pengaturan misalnya perbankan, yang mana apa yang boleh dilakukan perbankan, apa yang tidak boleh dilakukan perbankan.
yang harus dilakukan oleh PT-PT misalnya, perusahaan perseroan terbatas perseroan itu diatur bagaimana, diatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semua ini tentunya dalam hal menciptakan efisiensi. Hal yang kemudian yang kedua, dari dua regulasi. Yang pertama regulasi ekonomi, bagaimana menciptakan efisiensi ekonomi. Kemudian yang kedua ada tadi regulasi sosial, itu berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan, hak pekerja dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa semua perusahaan akan lebih kepada profit oriented, tetapi mesti diketahui bahwa dalam mencapai profit oriented tersebut akan berhadapan dengan dampak pada lingkungan, kemudian dampak pada kesehatan misalnya, kemudian berkaitan dengan hak-hak para pekerja. Sebuah usaha yang besar, sebagai contoh misalnya Freeport. Freeport ini adalah usaha yang sangat besar. Tentunya dalam hal regulasi ekonomi, maka dia dalam hal ini akan diberikan batasan bagaimana ia mengelola Freeport tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan sebagainya terkait dengan keuntungannya. Tetapi diterapkan regulasi sosial, bagaimana ia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ada, atau bagaimana ia mengelola dampak eksternalitas yang harus dia bayar sebagai kerusakan, sebagai ganti daripada kerusakan lingkungan. Maka tetap regulasi sosial akan diterapkan. Bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan pekerja itu tentunya misalnya dalam bekerja, apakah itu sebagai contoh di dalam proses pembangunan, maka ada standar-standar kesehatan atau standar keamanan pekerja yang harus dilaksanakan, sehingga hal itu digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian selain itu juga di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang ada. Nah, tentunya selain daripada hak kesehatan yang didapatkan oleh pekerja yang bekerja pada sebuah usaha atau pada sebuah perusahaan, maka tentunya ada selain kesehatan, hak pekerja yang lain adalah misalnya bagaimana kesejahteraannya. Kesejahteraan pekerja menjadi juga menjadi perhatian untuk menjamin hak-hak pekerja. Nah, maka dari itu pemerintah menerapkan untuk saat ini namanya upah minimum provinsi, upah minimum kota, atau dalam hal ini kita biasa mendengarnya dengan UMR, upah minimum regional, atau ada UMP, ada UMK dan sebagainya. Nah, tentunya hal itu semua untuk menjamin hak-hak sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, mengapa mesti kita membuat regulasi? Kalau memang regulasinya belum ada, sudah ada, maka kita mesti deregulasi. Nah, yang pertama adalah membendung kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan pasar ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana dalam hal ini agar pasar yang memiliki kekuatan yang besar itu bisa dicegah atau tidak menjadi kelompok yang paling monopoli. Nah, dalam hal ini hal ini terkait dengan bagaimana distribusi pendapatan. Jadi regulasi ini bagaimana membentuk kekuatan pasar, tetapi mesti juga kita ketahui bahwa di dalam kekuatan pasar ini ada hal-hal yang memang kita mesti untuk mesti akan lebih efisien jika itu adalah monopoli. Misalnya PLN, pembangkit listrik, atau misalnya PDAM, atau misalnya yang berkait dengan Telkom misalnya. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang akan lebih efisien jika itu adalah dilaksanakan monopoli, apalagi misalnya yang terkait dengan pelayanan umum masyarakat. Maka itulah kita di Indonesia ini yang menjadi monopoli di dalam hal listrik itu adalah PLN, BUMN.
punya BUMN, kemudian ada Telkom, kemudian ada PDAM di setiap kota. Nah, kemudian yang kedua, regulasi ini diharapkan juga adalah memperbaiki kegagalan-kegagalan informasi, bahwa kadang ada informasi yang tidak akurat. Misalnya, satu contoh adalah kita harus pemerintah dalam hal ini harus membuat kebijakan dalam memfilter informasi-informasi yang tidak benar. Misalnya dalam periklanan untuk mendapatkan apa namanya customer, maka dia melakukan iklan yang begitu masif, tapi apa yang dia iklankan itu tidak sesuai dengan pada faktanya. Jadi hal-hal tersebut yang harus yang harus ditindak. Jadi bagaimana menghasilkan regulasi yang bisa betul-betul menyampaikan informasi yang perfect kepada kedua belah pihak, apakah itu adalah sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Sebagai contoh yang lain adalah misalnya para petani di pedesaan itu tidak mendapatkan informasi yang lengkap bagaimana harga di perkotaan. Sebagai contoh, harga beras misalnya. Harga beras di perkotaan itu misalnya harganya 8.000, sementara harga beras di pedesaan hanya 5.500. Itu berarti selisih 2.500. Artinya apa? Karena masyarakat di pedesaan tidak tahu bahwa harga di perkotaan itu sudah 8.000. Maka yang terjadi adalah keuntungan akan dimiliki oleh kelompok tengkulak dengan membeli harga dari petani dengan harga yang sangat murah, yaitu 5.500, kemudian dijual dengan harga 8.000 di perkotaan. Tentunya itu petani tersebut ingin menjual berasnya karena namanya imperfect information, atau dalam hal ini kegagalan informasi. Hal-hal yang lain terkait dengan hal ini adalah karena kita tidak tahu harga dan tempat untuk membeli suatu barang, maka kita bisa membelinya dengan harga yang begitu mahal. Padahal harganya bisa misalnya seperdua dari harga yang kita beli. Seandainya kita memiliki informasi harga, maka tentunya kita bisa mendapatkan harga-harga itu dengan lebih murah, barang-barang tersebut dengan lebih murah. Kemudian yang ketiga itu menghadapi eksternalitas. Eksternalitas sebuah usaha itu tentunya kita mesti kita mesti hadapi. Dalam hal ini kita lihat bahwa dampak eksternalitas misalnya sebuah industri pakaian atau industri kain itu adalah dampaknya akan memberikan pencemaran kepada lingkungan. Lingkungan apa pencemarannya adalah misalnya pembuangan limbah-limbah kimia dari perusahaan ke sungai, cairan-cairan kimia dari perusahaan ke sungai. Tentunya limbah-limbah kimia tersebut akan mempengaruhi biota-biota, atau dalam hal ini mempengaruhi misalnya ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut. Nah, tentunya yang selama ini masyarakat menjadikan sungai tersebut misalnya sebagai sumber pendapatan dengan menangkap ikan di sungai itu, ya tiba-tiba hilang karena adanya pencemaran dari limbah-limbah perusahaan. Sebagai contoh yang lain adalah misalnya sumur-sumur warga, sumur-sumur masyarakat tiba-tiba tercemari dengan limbah-limbah tersebut. Artinya siapa yang bertanggung jawab terkait dengan hal itu semua? Maka dari itu sebuah perusahaan mesti diregulasi bagaimana dampak sosial atau dampak lingkungan yang terjadi ketika dia mendirikan usaha di suatu tempat. Jadi ketika dia mendirikan suatu usaha di suatu daerah, maka sangat penting adalah bagi pemerintah untuk membuat regulasi menghadapi eksternalitas dari dunia usaha. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang teori regulasi kelompok kepentingan. Maka sebagaimana kita tahu semua adik-adik sekalian bahwa dalam hal untuk dalam membuat regulasi ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak kelompok kepentingan. Maka tidak heran kita selalu
kita selalu mendapatkan di negeri ini kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mengapa demikian? Karena kita akan selalu berhadapan dengan kelompok kepentingan. Regulasi dibuat untuk mempermudah orang-orang memasukkan kepentingannya masing-masing. Regulasi misalnya kita buat bahwa kita impor beras. Kenapa kita mesti impor beras? Padahal kita punya stok beras juga banyak. Kita adalah negara agraris. Nah, hal demikian kita tetap mengimpor beras itu disebabkan karena adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Sebagai contoh yang lain adalah saya pernah mendengarkan sebuah informasi bahwa ketika ada sebuah kebijakan dari Menteri Pertanian untuk mengurangi impor daging, maka dilakukanlah sebuah program nasional, yaitu program untuk menciptakan daging dari rumah-rumah tangga, atau dengan memberikan misalnya fasilitas peternakan kepada masyarakat. Nah, hal itu tentunya akan mengganggu kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam regulasi tersebut, sehingga merasa dirugikan, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan itu. Nah, itulah mengapa regulasi itu berdasarkan regulasi kelompok kepentingan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hal yang ideal itu adalah bagaimana membuat regulasi untuk betul-betul kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, untuk siapa kepentingan itu? Kepentingan itu untuk untuk siapa kepentingan itu? Kepentingan kelompok yang harus didahulukan itu adalah untuk konsumen dan tentunya untuk pekerja. Mengapa demikian? Jika misalnya kita membuat regulasi yang bisa membuat masyarakat membuat konsumen bisa mendapatkan bisa mendapatkan kualitas produk yang bagus, kemudian juga masyarakat dalam hal ini para pekerja juga mendapatkan fasilitas yang baik dari sebuah usaha, maka tentunya itu jauh lebih baik jika itu berdasarkan dengan suatu usaha. Nah, tentunya hal yang lain adalah misalnya jika itu adalah kepentingan kelompok. Misalnya ada kelompok yang mencoba untuk mengusulkan sebuah undang-undang atau draft aturan yang tentunya bagaimana dia mencegah kelompok lain bisa memasuki dunia usaha yang sama. Seperti misalnya obat-obatan yang boleh di Indonesia ini adalah produsen ini misalnya, atau produsen harus standarnya adalah perusahaan ini. Nah, tentunya hal tersebut akan menguntungkan industri-industri tertentu saja, dan akan membuat industri-industri yang lain itu menjadi keteteran karena ketidakberpihakan mereka kepada semua kelompok, tapi hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian poin yang keempat adalah regulasi utilitas publik atas monopoli alamiah. Nah, regulasi utilitas publik ini atas monopoli alamiah. Monopoli alamiah yang dimaksud adalah monopoli yang memang diharuskan untuk dia akan lebih efisien ketika ia monopoli. Misalnya PDAM atau perusahaan air minum, atau dalam hal ini penyedia air bagi perkotaan di suatu wilayah. Nah, karena untuk mengalirkan air dari daerah gunung kepada perkotaan membutuhkan suatu biaya yang sangat besar, maka dia hanya akan efisien jika itu monopoli. Maka yang harus diperhatikan adalah ketika monopoli alamiah ini seperti PDAM, listrik dan sebagainya, yang harus tentunya paling diperhatikan adalah utilitas publik atau kepuasan publik. Karena apalah artinya sebuah monopoli yang tidak ada, yang sangat mengecewakan. Sebagai contoh misalnya
eh, PLN, ketika misalnya listrik kita, jaringan kita mati, maka tentunya kita dengan segera cepat untuk menelpon atau menginformasikan kepada pihak PLN agar segera memperbaiki, dan biasanya itu sangat cepat datang untuk memperbaiki. Tentunya hal-hal yang sangat yang harus dilakukan oleh pihak PLN adalah bagaimana tetap menjaga utilitas publik tersebut. Jadi begitu juga dengan PDAM. Ketika air kita tidak mengalir, maka kita harus segera comply dan mereka segera datang. Itu juga sama untuk menjaga utilitas publik tersebut. Nah, jadi bukan justru mengecewakan bahwa kita kecewa pada PLN dengan pelayanan dan harga yang terus naik dari tahun ke tahun, dengan gaji direktur yang begitu tinggi dan gaji pegawai-pegawainya yang begitu tinggi. Tetapi yang harus dilaksanakan juga oleh mereka adalah bagaimana menciptakan kepuasan bagi para pelanggan. Kemudian biaya regulasi, dalam pembahasan biaya regulasi ini tentunya regulasi ini diharapkan untuk mempengaruhi efisiensi dan meredistribusi pendapatan. Jadi efisiensi ekonomi dalam hal ini regulasi ekonomi dan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Jadi regulasi itu diharapkan demikian. Jadi tujuan regulasi bagaimana menghasilkan efisiensi dan redistribusi pendapatan, menghasilkan ekonomi yang lebih cepat bertumbuh, yang lebih baik, yang lebih yang lebih cepat bertumbuh, yang lebih baik, dan distribusi pendapatannya juga sangat baik. Nah, tentunya hal ini diharapkan bahwa ada kebijakan distribusi pendapatan ini kan kadang yang paling banyak jadi masalah adalah ketika ekonomi kita sangat-sangat bertumbuh tinggi, tiba-tiba ekonomi kita bertumbuh tinggi, tiba-tiba itu tidak dibarengi oleh distribusi pendapatan, maka itu suatu hal juga yang kurang tercapai. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu kebijakan anti penggabungan industri-industri. Penggabungan industri-industri ini lagi-lagi itu kembali masuk penggabungan industri ini adalah dikhawatirkan akan menjadi industri yang monopoli. Maka dari itu suatu kebijakan ini di Amerika juga demikian, bagaimana industri tersebut tidak digabung. Nah, tinjauan ada beberapa poin. Yang pertama yang akan saya bahas hari ini adalah tinjauan ulang persaingan yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kebijakan anti monopoli pemerintah Indonesia, pelaksana Undang-Undang Nomor 5 dan monopoli BUMN. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu tinjauan ulang persaingan yang tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna itu dianggap bahwa persaingan tidak sempurna itu tidak efisien. Mengapa demikian? Karena tentunya akan ada monopoli harga. Ada penentu harga kelompok-kelompok tertentu. Maka dari itu diharapkan bahwa persaingan sempurna itu akan menghasilkan suatu hal yang efisien. Tidak sempurna, tidak efisien. Kemudian kemajuan ekonomi itu dari perubahan teknologi. Misalnya, mengapa demikian? Hal ini terkait sesuai dengan materi Schumpeter, bahwa kemajuan teknologi itu kemajuan ekonomi itu berdasarkan dari kemampuan inovasi-inovasi yang hadir. Nah, termasuk inovasi teknologi yang begitu cepat. Kemampuan produksi sekarang ini, sekarang ini dengan teknologi yang ada, maka untuk memproduksi makanan, barang dan jasa itu sangat cepat. Kemampuan dari teknologi ini begitu baik sehingga bisa mempercepat produksi. Mungkin kita lihat bahwa snack-snack yang kita makan hari ini itu rata-rata sudah bukan lagi tersentuhan tangan-tangan manusia, tetapi lebih kepada tangan-tangan mesin. Sampai pada makhluk yang bernyawa pun itu kadang tidak membutuhkan sentuhan tangan manusia,
tetapi hanya sentuhan tangan-tangan mesin. Seperti misalnya ayam potong yang selalu kita makan, sudah ada teknologi dari penetasan hingga pemotongan semua melalui mesin, semua prosesnya mesin. Itu sudah ada seperti itu. Itulah salah satu contoh kemajuannya. Nah, kemajuan Eropa, kemajuan negara-negara Barat itu disebabkan adalah kemajuan teknologi mereka yang menyebabkan kemajuan perekonomian mereka. Hal yang sama juga dilakukan di Cina dan Rusia dan serta Jepang. Nah, semua perubahan-perubahan teknologi yang begitu cepat yang mereka lakukan membuat mereka perekonomiannya juga begitu cepat atau begitu pesat mengalami perubahan. Dan kita di Indonesia akan menjadi negara importer teknologi yang ada dari mereka. Kemudian ada hal kemajuan selain setelah kita membahas kemajuan teknologi bahwa kadang harga tinggi dan kualitas buruk itu hasil dari monopoli. Jika suatu perusahaan itu menjadi monopoli, maka biasanya akan menghasilkan harga yang tinggi, menaikkan harga seenaknya, tetapi kadang kualitasnya buruk. Nah, itu salah satu dari hasil monopoli. Kemudian yang ketiga, anti penggabungan industri, hal tersebut sebagai pencegahan dari monopoli. Jadi dari pembahasan ini adalah bagaimana mencegah penggabungan industri dan bagaimana mencegah bagaimana mencegah hadirnya monopoli. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu kebijakan anti monopoli pemerintah Indonesia itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli. Ya, jadi larangan praktek monopoli. Ini praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, hal itu diperkuat dengan PP nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan dan peleburan badan usaha, Kepres 75 tahun 99 dan lain sebagainya. Tentunya di Indonesia bagi sebuah perusahaan juga dilarang untuk monopoli, kecuali sesuai dengan undang-undang bahwa tanah, air itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang banyak Indonesia, maka dikuasai oleh negara. Untuk mencegah monopoli tersebut, maka dibentuklah sebuah tim pelaksana yang mengawasi praktek monopoli, larangan praktek monopoli yang disebut dengan KPPU, Komite Persaingan Komite Persaingan Usaha, jadi KPPU. Jadi di sini KPPU itu Komite Pengawas Persaingan Usaha. Jadi di KPPU ini dialah yang akan mencari siapa perusahaan yang memonopoli, siapa perusahaan yang bekerja sama dalam hal ini bekerja sama untuk menghasilkan harga. Misalnya para penjual mobil misalnya, para penjual mobil ini antara Daihatsu atau Toyota itu bertemu dan menetapkan harga secara bersama-sama, tidak bersaing secara sehat. Maka hal-hal itulah yang kadang KPPU memanggil mereka, memeriksa mereka, dan mendenda mereka bagi yang berkolaborasi untuk menghasilkan harga. Nah, tentunya hal ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh KPPU dalam mencegah praktek monopoli. Nah, selanjutnya monopoli BUMN. Sejak pemerintahan yang baru, kita lebih mengedepankan kepada misalnya BUMN is first, atau dalam hal ini semua proyek-proyek pemerintahan itu dikelola oleh BUMN. Nah, tentunya hal itu akan membuat para swasta akan menjerit dan dalam hal ini menjerit karena dia menjerit karena semua proyek-proyeknya tidak lagi didapat oleh mereka, karena semua proyek-proyek saat ini diambil alih oleh BUMN. Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam politik ini, di dalam perpolitikan, bahwa tetap namanya sharing kekuasaan dalam hal ini. Kemudian muncullah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Maka tidak heran ketika BUMN, komisaris dan sebagainya itu muncul dari para politisi-politisi yang ada, dari para tim sukses yang ada, kemudian masuk menjadi bagian dari BUMN.
Salah satu cara ketika terjadinya anti penggabungan industri-industri, tetapi di dalam pemerintah kita menetapkan BSI sebagai sebuah industri yang baru untuk membangun sebuah industri syariah, bank syariah di Indonesia, maka dibentuklah sebuah gabungan tiga bank syariah, yaitu BNI Syariah, BR Syariah, dan Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, sebenarnya tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa anti penggabungan. Tetapi mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah dalam hal ini untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Ya, satu hal yang mesti kita ingat bahwa tentunya dalam monopoli ini, monopoli BUMN sebenarnya juga bukan suatu hal yang baik, karena tentunya akan membuat para swasta juga para swasta mengalami tentunya mungkin tidak dapat jatah, atau dalam hal ini tidak mereka tidak mendapatkan lagi dari pemerintahan, dari proyek-proyek pemerintahan. Tentunya hal yang ideal adalah bagaimana negara menghasilkan bagaimana negara membangun sebuah sistem yang tentunya yang bisa bermanfaat untuk bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, adik-adik, saya kira cukup sekian untuk materi memajukan pasar dan efisiensi pasar hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.